Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah zakat hewan Terima kasih, ternak, Bapak. Assalamualaikum dan yang keempat warahmatullahi adalah wabarakatuh. zakat Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio di mana saja Anda berada, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di program live interaktif Fatwa TV, fikih jual beli dan muamalah kontemporer bersama guru kita, Ustadz kita Dr. Muhammad Arifin Badri hafizahullahu taala. Kemudian salat dan salam semoga curahkan kepada nabi kita yang mulia, Rasul tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya dan pengikutnya yang setia yang mengikutinya dengan baik hingga di kiamat nanti. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, kita informasikan juga bahwasanya Anda dapat juga mendengarkan acara live interaktif ini melalui relay radio, di antaranya Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal Jawa Tengah, Radio MD FM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Albina AM Banyuwangi, Radio Tuah FM Riau, kemudian Radio Madinah Caruban, Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Solo. Dan bagi pemirsa yang ingin bertanya langsung bisa menghubungi nomor 0331 5446087, 0331 5446087. Dan alhamdulillah telah hadir bersama kita di studio Jember Fatwa TV pemateri kita pada kesempatan ini, Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri hafizahullahu taala, yang merupakan salah satu dan merangkap wakil dan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Kita sapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Ahlan marhaban bikum. Kif halkan? Alhamdulillah khair Ustaz. Sehat semua ya? Sehat. Hayakumullah. Dah mulai kuliah Ustaz ya? Alhamdulillah. Mulai sibuk, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mendapatkan kesempatan Ustaz. Alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustaz. Ahlan wa sahlan. Tapi seperti biasa Ustaz, di pembukaan ini kita minta berupa nasihat pembuka Ustaz. Tafadhol. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Saudaraku pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada, kehidupan sebagai manusia dan terlebih bagi seorang muslim selalu syarat dengan pasang surut kehidupan. Siapapun Anda, kalaupun Anda adalah seorang nabi, maka tidak akan pernah luput dari pasang surut kehidupan. Ada siang, ada malam, ada senang, ada duka, ada mudah, ada susah, ada kaya, ada miskin, ada muda, ada tua, dan demikian seterusnya. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa yang abadi itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan selainnya itu akan terus dinamis, pasang surut, naik dan turun, silih berganti, tidak ada yang kekal. Yang kekal hanya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di dunia. Di dunia tempatnya perubahan, tempatnya pasang surut kehidupan. Karenanya kalau Anda ingin hidup berbahagia, kalau Anda ingin hidup tentram, hidup nyaman, dan senantiasa lapang dada Anda harus sadari fakta ini. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan tanpa terkecuali satu garis kodrat, walanabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin. Sungguh walanabluwannakum, kami akan menguji kalian, bi syai'in minal khaufi wal ju', dengan sedikit rasa takut, rasa kekhawatiran, was-was, khawatir akan jiwa, raga, harta, keluarga dan lain sebagainya. Wa naqsi minal amwali wal anfus, dan juga ditimpa dengan alju, rasa kelaparan, kekurangan hasil panen, gagal panen, paceklik, pandemi, krisis ekonomi yang menyebabkan kita merasa kekhawatiran, ditimpa kekhawatiran akan rasa lapar. Wa naqsi minal amwali wath thamarat, dan juga Allah akan timpakan, Allah jadikan harta kita itu berkurang, laba menyusut, hasil panen gagal,
sebagian harta kita hilang. Semua itu untuk apa? Walanabluwannakum, itulah cobaan untuk menguji siapa jati diri Anda. Sehingga Anda harus sadari, tidak mungkin Anda stabil dalam segala kondisi. Dalam suatu kondisi pasti akan berubah. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi selain Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kabar gembira. Adanya cobaan, adanya ujian itu Anda tidak perlu khawatirkan, Anda tidak perlu hindari, karena itu tidak bisa dihindari. Yang ada hanya satu pilihan, wabashiris sabirin. Anda bersabar, Anda tabah, Anda realistis bahwa inilah kehidupan. Tidak perlu berkeluh kesah, tidak perlu hanyut dengan masa lalu, tetapi optimis bahwa semuanya akan segera berganti, semuanya akan terus berputar sebagaimana kemarin. Rasa girang, rasa gembira, lapang, kekayaan, kesehatan, hari ini telah berganti, telah berubah. Maka percayalah, esok rasa susah, rasa lapar, rasa sedih, rasa sakit, ketakutan juga akan berganti. Tidak akan selamanya susah itu mendera kita. Semuanya akan berganti. Itu sesaat saja, bukan selama-lamanya. Karenanya hanya ada satu pilihan bagi Anda untuk bisa hidup, sabar. Apa itu sabar? Sabar adalah realistis, menerima fakta. Kalau Anda ingin hidup, maka Anda harus siap dengan siang dan malam. Jangan terus bermimpi siang akan berkepanjangan. Kalau Anda ingin hidup dengan bahagia, Anda harus sadar bahwa ada lelah, ada sakit, ada duka, ada rasa was-was, ketakutan. Tapi di saat yang sama percayalah, semuanya itu tidak akan selama-lamanya. Sekali lagi, esok pun akan berganti dengan rasa girang, rasa tenang, kedamaian, dan lain sebagainya. Karenanya sabar itu satu-satunya pilihan. Bahkan secara de facto, hewan itu untuk bisa survive, hidup, bertahan di dunia dengan kesabaran. Tidakkah Anda lihat bagaimana laba-laba dengan sabar menanti mangsanya, menghampiri sarangnya? Bagaimana harimau, singa, makhluk buas, dia dengan sabar mengintai mangsanya. Dia tidak gerusa-gerusu, dia tidak tergesa-gesa, dia sabar mengintai, menahan rasa lapar untuk menunggu waktu yang tepat kapan dia menyergap mangsanya. Orang yang tergesa-gesa ingin segera mewujudkan mimpinya, keinginannya, dia lebih buruk dibanding hewan. Orang yang kehilangan kesabaran, ketabahan, keuletan untuk berjuang, maka dia lebih buruk dibanding hewan. Karena hewan ternyata tidak akan bisa hidup kecuali dengan kesabaran, dengan ketabahan. Dia menanti, ada rasa sabar. Ketika ditimpa sakit, Anda tidak akan temukan harimau menangis karena terluka. Anda juga tidak akan temukan kerbau ataupun sapi ataupun domba yang misalnya terluka, terjatuh, kemudian merintih, menangis, meratap, terus mengadu dan mengeluh. Tidak. Keluh kesah itu hanya ada pada manusia. Menangis itu hanya ada pada manusia. Dalam dunia hewan, mereka bisa sabar. Luka dan sakit, mereka tahan itu. Karena mereka sadar bahwa suatu saat akan sembuh. Ya, demikian pula dalam kehidupan kita. Sehingga optimis, kobarkan semangat, tabahkan diri Anda bahwa seburuk apapun hari ini, itu tidak akan seterusnya demikian, tetapi akan segera berganti dengan kesenangan. Kapan? Dengan kesabaran. Wallahu ta'ala. Jazakallah khairan atas nasihat di pembukaannya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Baik, sudah ada penelpon yang terhubung bersama kita. Kita coba sapa. Assalamualaikum Pak Dua TV. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, bersama siapa di mana? Dari Umu Aryo di Pekanbaru. Ya, silakan Umu Aryo. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan titipan member di Rosa. Yang pertama itu, suami mempunyai hutang di bank 500 juta. Itu modal usaha. Sebelum lunas suami meninggal. Aset yang ada hanya senilai 150 juta. Kemudian apakah untuk membayar sisanya itu istri juga ikut menanggung? Karena waktu tanda tangan ada
istri ikut tanda tangan di sana. Baik. Terus kalau menurut agama, apakah hutang yang di-cover asuransi itu masih harus tetap dibayar? Baik. Yang kedua itu ada beberapa harga dalam satu komunitas. Misalnya begini, si A reseller dan si B ini distributor. Si A membeli kurma kepada si B itu seharga 250 sebagai reseller. Kemudian mereka mempunyai komunitas yang sama, berarti kan si B menjual juga di sana. Kemudian ujung-ujung si B ini saat hari Jumat dia mengadakan Jumat Barokah, itu harga itu ditekan jatuh ke bawah sekitar 220, sehingga si A itu jadi bingung mau jualannya gimana gitu, Ustaz. Gimana hukumnya, Ustaz? Baik. Cukup Aryo? Cukup, Ibu? Oh, cukup. Ya, baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, terima kasih kepada Aryo di Pekanbaru atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik, hidayah kepada Aryo, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Poin yang pertama, ketika ada orang yang berhutang ke bank, yang biasanya hutang bank itu telah di-cover oleh asuransi, maka biasanya ketika pihak yang berhutang itu telah meninggal dunia, maka dalam ketetapan sistem perbankan yang ada, hutangnya biasanya secara otomatis dilunaskan. Kenapa? Karena telah dibayar oleh perusahaan asuransi. Ya, dibayar oleh perusahaan asuransi, sehingga kalaupun dari ahli waris ingin membayar, bank pun sudah tidak menerima karena utangnya sudah terbayar. Sehingga dalam hal ini ya ikuti saja, karena tidak ada solusi lain kecuali hanya mengalir dengan proses yang ada. Ya, adapun dosanya, maka dosanya telah melekat ya, karena itu adalah suatu akad yang mengandung unsur riba dan pihak yang berkaitan telah meninggal dunia. Karena itu fokuslah mendoakan keluarga atau suami atau orang tua yang telah meninggal, semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosanya. Adapun sisa harta yang ada, maka itu menjadi warisan ahli waris, dibagikan sesuai dengan hukum waris. Istri, kalau suami meninggal dalam kondisi memiliki anak keturunan, maka istri mendapatkan 1/8, sisanya dibagi kepada anak keturunannya. Laki-laki mendapat bagian 2 kali dibanding anak perempuan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau dalam skema kerjasama ada supplier, ada reseller, distributor, kemudian ada agen, maka idealnya ada kesepahaman antara mereka dalam strategi pemasaran dan juga pricing dalam penetapan harga. Kalaupun dari distributor atau agen menetapkan atau supplier menetapkan satu kebijakan untuk membuat satu promo di suatu hari tertentu atau pada momentum tertentu, maka idealnya itu ada sinergi, bahwa pada hari tertentu kami akan mengadakan harga promo dengan harga yang lebih murah dibanding harga jual para resellernya. Sehingga ketika terjadi kesepahaman, ada komunikasi, ada sinergi yang baik, maka tidak terjadi kesalahpahaman. Namun ketika tidak terjadi sinergi yang baik, maka memunculkan kesalahpahaman, sehingga terkesan bahwa dari distributor seakan-akan membunuh atau mematikan para reseller, karena reseller kalau jualnya misalnya 250, ternyata dia jual di harga 220 atau lebih atau kurang dari itu. Tentu ini menjadikan para reseller tidak bisa menjual, ya, tidak bisa menjual produknya. Atau misalnya ada sinergi yang lain, misalnya memetakan tempat jualan, memetakan metode jualannya ketika distributor menjual dengan harga grosir, sedangkan reseller menjual dengan harga ecer, sehingga terjadi sinergi, ya, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman, karena memang adanya pemasaran berjenjang, distributor, reseller, itu seharusnya ada perjanjian yang terperinci, ya, mereka satu teamwork, satu tim yang harusnya saling mendukung, bukan saling
menjatuhkan. Allah taala alam. Jazakallah khairan atas penjelasannya. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami. Berikutnya kita bacakan soal yang telah masuk Ustaz di meja Daksi Fatwa TV. Ada dari Ibu Fida di Kalimantan Barat, Ustaz. Ustaz, bolehkah jika menjualkan barang milik orang lain tetapi barangnya belum ada pada kita, namun kita sudah mendapatkan izin dari si pemilik barang dengan perjanjian keuntungan kita atur sendiri, misalnya dengan menaikkan harga barang. Jika ada yang berminat, barangnya kita beli dahulu pakai uang kita sesuai dengan harga yang sudah kita tetapkan, kemudian kita antar atau kirim barangnya kepada pembeli. Bagaimana, Ustaz? Ya, dari Fida di dari Ibu Fida ya. Ya, barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan kepada Ibu Fida atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Bila telah ada izin restu secara resmi, baik secara lisan ataupun secara tertulis dari pemilik barang kepada siapapun untuk ikut memasarkan, untuk ikut mencari customer ya, pembeli, maka tidak masalah secara hukum kalau kemudian agen, reseller atau yang lainnya, marketer misalnya, untuk mencari keuntungan sesuai dengan yang disepakati, baik dalam margin yang telah disepakati ataupun dengan memarkup sendiri harga jual. Ya, walaupun ketika memasarkannya belum punya barang, ya tidak masalah karena dia sudah mendapatkan izin dari pemilik barang untuk ikut memasarkan produknya. Nah, ketika marketer atau reseller tersebut memasarkan dan menetapkan harga jual sendiri, itu juga tidak masalah. Ataupun harga jualnya telah dibanderol oleh supplier atau agen, maka juga tidak masalah selama itu semuanya disepakati di saat akad ya. Adapun ketika reseller membayar dulu, maka juga tidak masalah. Itu hanya sekedar mekanisme saja. Intinya ketika dia menjual dan ketika ada order dia membeli dulu, membayar dulu, berarti dia telah membeli barang, memiliki barang tersebut, kemudian setelah itu baru dia menjual kepada konsumen. Intinya dengan adanya izin tersebut maka hukum itu menjadi lebih fleksibel, lebih mudah. Wallahu taala alam. Jazakallahu khairan atas penjelasannya. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami. Sekarang kita beralih penelpon telah menunggu. Kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama siapa di mana? Dari Pak Indra di Sumatera Barat. Ya, silakan Bapak Indra. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Saya berprofesi pedagang Ustaz. Baik. Barang harian. Ya. Karena sepi dan situasi makin sepi. Ya. Dagangan pun hampir habis Ya. untuk kebutuhan hari-hari. Aset yang dijual pun tidak ada untuk tambah modal. Ya. Apakah boleh dalam keadaan ini untuk melakukan pinjaman modal ke bank? Baik. Cukup Bapak. Sudah cukup Pak Indra? Cukup Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Indra di Sumatera Barat atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Pak Indra, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Kondisi krisis semacam ini bukan alasan yang tepat untuk kemudian kita mengambil modal dengan cara berhutang, apalagi hutang tersebut berbunga. Maka itu sama saja ingin memadamkan api dengan menyiram bensin. Yang terjadi bukan menyelesaikan masalah namun menambah masalah. Yang harus dilakukan adalah kita memutar otak kita, memutar pikiran kita untuk mencari strategi kreatif bagaimana memasarkan, bagaimana menjual, bagaimana mencari produk alternatif, bagaimana menambah income dengan mungkin mencari keagenan, menjadi distributor barang baru, atau ide-ide yang lain. Ya, ide-ide kreatif yang itu yang sangat dibutuhkan pada kondisi-kondisi macam ini, bukan mencari utangan, karena utangan itu semakin memberatkan beban kita, apalagi utangnya utang berbunga, maka semakin menambah masalah, bertambah dosa, bertambah sulit usaha kita, bukannya bertambah berkah. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu saya sarankan kepada Bapak Indra untuk bagaimana caranya mencari terobosan-terobosan inovatif dan kreatif dalam memasarkan produk atau mencari customer
misalnya dengan cara jemput bola, misalnya dengan berjualan di online, misalnya memanfaatkan grup-grup di medsos dan yang sebagainya untuk bisa mendapatkan pelanggan baru atau mendapatkan income baru. Wallahu ta'ala alam. Insya Allah jawaban Anda sangat berharga saja. Jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya telah terhubung penelpon berikutnya. Kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, bersama siapa di mana? Sapiah di Subang. Ya, silakan Ibu. Ya, terputus Ustaz. Baik, kita bacakan saja soal telah masuk dari Bapak Dani Ustaz di Jawa Barat. Ustaz, bagaimana hukumnya membeli saham melalui bursa efek apabila halal? Bolehkah membeli saham di pagi hari dan jual di sore harinya, Ustaz? Baik, dari Bapak Dani, baik. Ya, terima kasih kepada Bapak Dani atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Bapak Dani, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Jual beli saham di bursa efek itu secara prinsip halal. Namun yang jadi masalah, apakah saham tersebut saham perusahaan yang bergerak di bidang yang halal atau saham yang bergerak di bidang yang haram? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saham itu adalah surat kepemilikan atas nisbah tertentu, persentase tertentu dari perusahaan. Sehingga ketika kita membeli saham, berarti kita bertanggung jawab atas semua yang terjadi di perusahaan tersebut, semua kebijakan, semua aturan yang berlaku, itu kita ikut bertanggung jawab sesuai dengan persentase saham yang kita miliki. Hingga ketika perusahaan penerbit saham itu mengelola keuangannya dengan cara-cara riba, pembiayaan dengan berbunga, berutang dengan berbunga, maka kita ikut menanggung dosanya. Yang ketiga, ketika pembelian saham itu dilakukan bukan dari pemiliknya, namun dari para broker ya. Dan ketika pembeliannya tidak terjadi serah terima saham, hanya sejatinya itu adalah spekulan saja, para spekulan ya, membeli saham di pagi hari, dijual di sore hari. Ketika transaksi pembelian itu juga tidak terjadi pembayaran tunai lunas dan juga tidak terjadi serah terima fisik saham. Ketika buyback lagi di sore hari juga tidak terjadi serah terima fisik saham. Yang terjadi hanya sekedar menghitung margin, selisih keuntungan ataupun kerugian, kenaikan harga ataupun turunnya harga. Maka ini adalah sejatinya inilah perjudian ya, bukan jual beli saham, karena sahamnya tidak pernah bergerak. Yang terjadi hanya sekedar permainan saja para spekulasi yang sedang bermain judi. Karena itu jual beli saham dengan skema short selling itu adalah judi, bukan jual beli saham. Wallahu ta'ala. Jazakallah khairan atas penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Nah, berikutnya penelpon telah menunggu saat kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, bersama siapa di mana? Dengan Bapak Febri. Ya, silakan Pak. Silakan Bapak. Iya. Silakan Bapak. Jadi saya membeli HP dari om saya. Ya. Ya. Dan saya membayarnya dengan cara mencicil. Dicicil ya. Apa? Ya. Saya membeli HP dari om saya. Dan saya membayarnya dengan mencicil. Ya. Jadi akad apa itu? Itu akad jual beli Bapak. Iya, maksudnya dalam Islam itu jelaskan. Dalam Islam itu namanya akad jual beli Bapak. Pembayaran ya, itu memang bisa tunai, bisa non tunai, tapi itu tetap saja akad jual beli, tidak keluar dari akad jual beli. Sehingga ketika jual beli dengan pembayaran terhutang atau pembayaran tunai itu namanya tetap jual beli walaupun pembayarannya terhutang. Ketika terjadi ada kesepakatan denda keterlambatan, itu baru ada riba Bapak. Oh iya. Sudah jelas Bapak? Iya jelas. Baik. Ya, terima kasih Bapak Febri di Jawa Timur, Masya Allah. Jazakallah khairan Ustaz. Baik, berikutnya kita kembali mengajak dulu pemirsa kita saat untuk berkonsultasi, bertanya langsung dengan fikih jual beli dan muamalah kontemporer di nomor 0331544687 0331544687. Baik, kita bacakan Ustaz soalnya yang telah masuk dari Ibu Sarah Ustaz di Jawa Barat. Baik. Ustaz, bagaimana hukumnya COD dan bagaimana hukumnya kita mendapatkan gratis ongkir di marketplace dengan syarat harus COD Ustaz? Baik, dari Ibu Sarah ya. Ya, terima kasih kepada Ibu Sarah atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik dari kepada Ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Sistem COD, cash on delivery, itu tidak masalah ya. Secara hukum tidak masalah ketika penjual
mengirimkan barang terlebih dahulu, baru melalui jasa ekspedisi, kemudian ketika barang sampai baru pembeli melakukan pembayaran kepada misalnya jasa ekspedisi yang mengirimkan, itu tidak masalah, karena berarti dari pihak penjual memberikan kepercayaan kepada jasa ekspedisi tersebut untuk menagihkan pembayaran kepada pembeli, ya. Dan itu insya Allah tidak ada masalah. Adapun masalah gratis ongkos kirim, maka itu juga tidak masalah, karena di sini tidak ada utang piutang, yaitu hanya jual beli. Namun yang perlu diwaspadai, jual beli di marketplace atau online seringkali lebih mahal. Kenapa? Karena kita dibebani dengan ongkos kirim, dan harga ongkos kirim itu walaupun dibilang free ongkir, namun sejatinya tidak ada kata free. Ada pihak lain yang sedang menalangi kita atau memberikan promo kepada kita. Untuk apa? Untuk kepentingan mendata kita, mendapatkan transaksi sebesar mungkin. Agar apa? Agar saham perusahaannya naik. Kemudian dalam banyak kesempatan harga jualnya juga seringkali sudah di markup, sudah lebih tinggi dibanding harga ketika kita bertransaksi langsung, ya. Sehingga walaupun gratis ongkir kirim, namun ternyata seringkali juga barang tersebut nilai jualnya lebih tinggi dibanding harga kalau kita berbelanja langsung di pasar ataupun di toko. Karena itu yang perlu diwaspadai, sehingga kita harus bijak ketika bertransaksi secara online. Wallahu ta'ala. Baik, jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami. Berikutnya kita alih dengan penelpon yang telah menunggu. Ustaz, kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa di mana? Pak Iwan Bintaro, Tangsel. Iya, silakan Bapak. Mau tanya. Silakan Pak. Saya pernah membeli rumah. Saya Pak Iwan Bintaro, Tangsel. Ya, tolong televisinya dikecilkan terlebih dahulu Pak, biar tidak ada feedback Pak. Oh ya. Ya. Silakan Bapak. Saya pernah membeli rumah membeli rumah. Baik. Melalui kantor lelang. Ya. Nah, rumah itu, tapi pemilik rumah itu nggak mau keluar. Ya, terpaksalah dikeluarkan dengan paksa. Iya, dikeluarkan dengan paksa melalui aparatur negara gitu. Ya. Nah, sekarang orangnya menuntutkan ke pengadilan. Nah, dituntutnya kita ada tuh, dia mengatakan eksekusinya nggak sah. Karena bermacam alasan lah. Itu setelah kita di pengadilan terbukti dia membeli rumah itu dengan uang bank, tapi nggak pernah membayar 1 perak pun, nggak pernah dibayarnya cicilan itu. Ya. Nah, tapi karena selama saya udah beli, rumah tetap dikontrakin terus ke orang. Nah, sekarang yang saya tanyakan, Ustaz, sah nggak saya sebagai pembeli? Apakah saya berdosa membeli secara paksa begitu? Ya. Sekian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Iwan di Tangerang Selatan atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Pak Iwan, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Ada hal yang perlu diluruskan di sini Pak Iwan, bahwa Pak Iwan tidak membeli dengan paksa. Pak Iwan tidak membeli dengan paksa. Kenapa? Karena pemilik rumah tersebut ketika membeli rumah dari bank atau dari developer dengan pembiayaan dari bank, telah ada perjanjian bahwa bila dia gagal bayar, barang itu akan disita. Rumah itu diagunkan statusnya atas pembayaran yang harus dia lakukan. Ketika dia tidak melakukan pembayaran, maka secara legal, secara hukum, berdasarkan perjanjian yang telah disepakati dengan sukarela, ya, itu berarti pihak bank dalam hal ini berwenang untuk menyita rumah tersebut. Karena barang sitaan, maka secara hukum memang harus dilelang, dijual secara lelang dengan cara lelang secara terbuka. Selama proses lelangnya itu fair, dengan cara-cara yang betul-betul terbuka, tidak main mata, ya, tidak direkayasa, maka Pak Iwan sebagai pembeli sah membeli barang tersebut dan halal untuk membelinya. Walaupun bisa jadi Pak Iwan bisa mendapatkan harga yang lebih murah bila dibandingkan dengan harga jual normal, ya.
Karena memang kondisi yang ikut lelang sedikit mungkin, penawarannya juga rendah, maka tidak masalah ya. Adapun dia merasa rugi, merasa dipaksa, merasa diusir dari rumahnya, maka itu dosa dia sendiri. Kenapa dia tidak melakukan pembayaran ya. Adapun dia transaksi dengan riba, itu sepenuhnya juga dosa dia. Sedangkan Pak Iwan, selama Pak Iwan membeli rumah tersebut dengan pembayaran tunai tanpa riba, maka itu halal untuk Pak Iwan gunakan ya. Wallahu taala a'lam. Masya Allah, subhanallah. Efek riba itu sendiri saja kita perhatikan, Masya Allah. Jazakallah khairan Ustaz. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik, berikutnya kita sambungkan telepon yang telah menunggu, Ustaz. Baik. Ada kita sapa dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, bersama siapa di mana? Ya, terputus kembali, Ustaz. Ya, kita sampaikan untuk berhubung lagi bisa menghubungi nomor 0331544687. Baik, kita bacakan, Ustaz, soal yang telah masuk. Dari Bapak Dayat, Ustaz, di Sulawesi Selatan. Ustaz, mohon penjelasannya. Saya penjual online, menawarkan barang di medsos. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Bolehkah saya menjual atau menawarkan ke pegawai bank, atau bolehkah yang beli barang pegawai bank itu, Ustaz? Ya, dari Pak Dayat. Ya, terima kasih kepada Pak Dayat atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik dari kepada Pak Dayat, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Menjual barang di medsos ataupun di offline, di dunia pasar tradisional ataupun yang lain, secara hukum adalah sah-sah saja, halal, tidak masalah. Selama barang tersebut adalah barang yang halal, dijual dengan cara-cara yang benar, dengan cara-cara yang baik ya, tidak ada unsur tipu menipu, manipulasi, atau pemaksaan. Nah, betul-betul akadnya dilakukan secara sukarela. Adapun masalah pembeli itu adalah pegawai bank atau bahkan mungkin seorang koruptor atau yang lainnya, debt collector yang kerjanya memaksa orang, misalnya mungkin bisa jadi juga dia penipu, maka itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, itu dosa mereka. Adapun ketika mereka membeli dari Anda, maka tanggung jawab Anda hanya pada akad yang mengikat antara Anda dengan dia. Apakah akadnya benar? Barang yang Anda jual itu barang yang legal, barang yang halal, dijual dengan cara-cara yang baik, itu tanggung jawab Anda. Adapun dari mana dia mendapatkan uang, maka itu sepenuhnya tanggung jawab dia, bukan tanggung jawab Anda. Sehingga tidak masalah Anda menjual barang tersebut kepada mereka. Atau sebaliknya, ketika penjual itu mendapatkan modal dari pinjaman bank yang tentu dengan riba, atau dia seorang karyawan perbankan yang mendapatkan barang itu dari gaji dia kerja di bank, maka itu juga sepenuhnya tanggung jawab dia. Yang menjadi tanggung jawab Anda adalah dari mana Anda mendapatkan uang untuk membeli, dengan cara apa Anda membeli, apakah Anda transparan ketika membeli atau Anda curang. Itu sepenuhnya tanggung jawab Anda. Adapun mereka, dari mana mereka dapat uang, bagaimana, itu sepenuhnya tanggung jawab mereka. Sehingga sekali lagi tidak masalah Anda menjual ataupun membeli dari mereka. Wallahu ta'ala. Jazakallah khairan. Atas jawaban dan penjelasannya demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik, kita bacakan soal berikutnya dari Ibu Desi di Sumatera Selatan, Ustaz. Ustaz, saya mau buka usaha, sistemnya seperti ini, Ustaz. Kita menjual pupuk untuk petani sawah, tapi pembayarnya setelah padi yang ditanam panen, dan pembayarannya juga dengan menggunakan beras. Contohnya pupuk Poska 1 kintal, urea 2 kintal ditukar dengan beras 1 kintal. Yang saya tanyakan, Ustadz, tapi ada penelpon yang terhubung, kita coba sapa Ustadz. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Bersama siapa di mana? Saya dengan Bapak Ali di Jambi, Pak. Ya, silakan Bapak. Saya membeli rumah dengan akad kredit di suatu bank syariah. Baik. Awalnya apakah kreditnya, akadnya sah atau tidak, Ustaz? Karena memang ada sebelum melakukan itu saya tidak tahu hukumnya secara benarnya bagaimana, tetapi karena ada embel-embel syariah saya mau melakukannya, tetapi pada akadnya itu ada dendanya jika terlambat. Ya. Bagaimana seharusnya yang saya harus lakukan, Ustaz? Sudah cukup. Ali?
Ya. Baik. Itu aja. Baik, terima kasih Pak Ali. Ya, barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan kepada Pak Ali di Jambi atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Jual beli dengan siapapun, termasuk lembaga keuangan yang mengatasnamakan syariah, bila ada klausul denda keterlambatan cicilan, maka itu adalah riba. Itu yang pertama. Kemudian kedua, namanya jual beli, kita membeli tentu idealnya dan itu normalnya penjual itu dalam kondisi memiliki barang atau dia mewakili pemilik barang. Kalau penjual belum memiliki barang kemudian dia melakukan penjualan, maka ini akad yang secara Islam, dalam Islam itu terlarang, karena berarti dia menjual barang bukan miliknya. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi sejatinya dia hanya melakukan pinjaman uang saja yang berbunga, itu yang terjadi. Kalau ketika transaksi ternyata pihak bank belum memiliki objek rumah yang akan ditransaksikan, sehingga yang terjadi adalah pembeli beli dari developer atau dari pemilik rumah, kemudian pihak bank menalangi sejumlah pendanaan kepada nasabah dan kemudian dia memarkup, menaikkan tagihan sehingga dia mendapatkan keuntungan. Ini adalah riba tentunya. Sehingga kalau memang tadi dikatakan ada denda keterlambatan, maka usahakan untuk restrukturisasi utang, ya, agar klausul denda tersebut dihapuskan. Dan alhamdulillah secara aturan perbankan syariah tidak boleh mengenakan denda karena itu adalah riba. Sehingga silakan berkonsultasi dengan orang yang berkompeten dalam hukum untuk kemudian mengajukan komplain kepada perbankan yang terkait agar denda tersebut dihapuskan. Wallahu ta'ala. Masya Allah, jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian Bapak Ali di Jambi, semoga bisa dipahami. Baik, berikutnya kita bacakan soal yang tertunda tadi. Baik. Tapi kembali penelpon telah terhubung. Baik, kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bersama siapa di mana? Hamba Allah di Riau. Ya, silakan hamba Allah di Riau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kalau tanya Ustaz, saya ada punya ruko. Ya. Jadi ada orang mengada uang bank lagi itu. Ya. Untuk mengontrak. Apakah boleh dikontrakkan Ustaz atau bagaimana? Dikontrak untuk apa Pak? Untuk jadikan cabang Pak ya? Untuk orang menggandakan uang. Ya. Baik. Ya. Sudah cukup Pak? Ustaz ya. Ya, baik, ya, terima kasih kepada hamba Allah di Riau atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada Bapak, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Ketika kita punya rumah atau ruko atau bangunan ataupun tanah yang akan disewa oleh orang yang hendak melakukan aktivitas-aktivitas yang terlarang, misalnya ruko kita, rumah kita dijadikan tempat maksiat, prostitusi, jual beli khamar, bar dan yang serupa, ataupun praktek riba, maka kita secara hukum bertanggung jawab, karena berarti kita telah terlibat langsung memberikan akses untuk terjadinya perbuatan yang terlarang atau yang haram. Agar Bapak lebih bisa memahami bahwasanya Rasulullah SAW telah menegaskan bahwa dosa riba itu sangatlah besar. Sampai-sampai Nabi mengatakan 1 dirham yang engkau makan dari harta riba itu dosanya sama saja seperti 36 kali berzina. Bukan karena dosa zina yang ringan, tetapi karena dosa riba yang terlalu besar. Sehingga 1 dirham saja itu bagaikan berzina, dosanya sama dengan dosa zina 36 kali. Nah, coba Bapak bayangkan, andai ruko Bapak dipinjam atau disewa oleh orang yang ingin menjadikannya sebagai tempat prostitusi, masihkah Bapak ragu akan keharaman menyewakan ruko tersebut kepada germo yang akan menjadikan tempat prostitusi? Tentu tidak. Semua orang pasti akan mencela perbuatan tersebut. Semua akan mengetahui buruknya perbuatan tersebut. Apalagi ternyata praktek riba itu dosanya lebih besar dibanding dosa zina. Sehingga menurut para ulama, dosa terbesar setelah syirik itu adalah riba. Ya, bukan zina, tetapi riba. Ya, kalau kita sadar zina tidak boleh, menyewakan ruko untuk perzinahan, prostitusi, apalagi menyewakan ruko untuk dosa yang lebih besar dibanding dosa zina, yaitu
riba. Na'udzubillah. Wallahu ta'ala. Jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Nah, berikutnya kita kembali coba sapa Ustaz. Telepon telah terhubung. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, bersama siapa di mana? Bersama Muhammad Febri Gunawan di Madura. Ya, silakan Bapak. Jadi ya, silakan. Jadi saya ini seseorang yang masih dinafkahi oleh mama saya. Ya. Dan apabila mama saya itu mendapatkan uangnya misalnya dari haram, terus dikasih kepada saya, apakah halal? Baik. Sudah cukup? Ya, cukup sudah. Baik. Ya, terima kasih kepada Mas Febri Gunawan ya di Madura. Atas kebersamaannya, semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Mas Febri, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Para ulama telah menjelaskan, dan ini sering kali kita sampaikan pada forum-forum di sini, bahwa harta haram itu ada dua model. Haram karena fisiknya, seperti babi, bangkai, binatang buas, ular, darah dan yang serupa, maka ini haram atas semua orang. Haram atas semua orang yang mendapatkannya dengan cara baik, meminta diberi hadiah, sedekah atau yang lainnya, namun itu berupa babi atau bangkai, maka haram. Apalagi mendapatnya dengan cara mencuri, menipu, merampok, ya, tentu dosa 2 kali. Dosa 2 kali. Sedangkan harta haram kedua adalah haram karena cara memperolehnya. Maka keharamannya tidak menular, tidak melebar, hanya berlaku pada orang yang mendapatkannya dengan cara-cara yang haram. Adapun orang yang mendapatkan dengan cara-cara yang halal, maka dia halal untuk menerimanya. Misalnya, seorang yang berprofesi sebagai rentenir, membungakan uang. Dia seorang profesinya adalah karyawan lembaga keuangan ribawi, yang memang objek atau usaha utamanya itu adalah riba. Maka penghasilan seorang karyawan tersebut haram. Tetapi ketika dari penghasilan itu dia memberikan hadiah kepada kawannya, kepada saudaranya, atau memberikan nafkah kepada anak istrinya, maka nafkah tersebut halal atas anak dan istrinya. Akan tetapi haram atas karyawannya, karena karyawan tersebut mendapatkan dengan cara yang haram, yaitu menjadi karyawan di lembaga keuangan ribawi. Adapun anak dan istrinya, maka dia tidak haram karena mereka mendapatkan uang tersebut bukan karena kerja di instansi riba, tetapi karena itu adalah hak mereka sebagai anak dan istri, yaitu nafkah. Maka dosanya sepenuhnya ditanggung oleh kepala rumah tangga yang mendapatkan penghasilan dari riba tersebut. Demikian pula kalau Anda dinafkahi oleh ibu Anda, maka dosa itu yang menanggung ibu Anda, adapun Anda halal menerimanya. Namun saya ingin menggarisbawahi di sini, Anda sebagai seorang pemuda, sehingga Anda harusnya memberi solusi, mencarikan solusi untuk ibu Anda. Anda yang bekerja, Anda membantu pekerjaan ibu Anda atau mencarikan alternatif pekerjaan untuk ibu Anda agar ibu Anda mendapatkan penghasilan, pendapatan dengan cara-cara yang halal. Apalagi seharusnya Anda sudah dewasa, Anda justru yang menafkahi ibu Anda, bukan Anda yang dinafkahi oleh ibu Anda. Ini yang harus dilakukan, sehingga buktikan Anda sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, membebaskan orang tua dari dosa, dan bahkan memberikan nafkah kepada orang tua, mencukupi kebutuhan orang tua. Tentu ini adalah suatu kebahagiaan yang akan dirasakan oleh ibu Anda ketika Anda betul-betul mampu menyelamatkannya dari dosa, bahkan Anda menafkahinya sehingga dia tidak lagi perlu bekerja untuk mencari nafkah dan fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sedangkan nafkah Anda yang menanggungnya. Tentu ini yang harus dilakukan oleh saudara Febri sehingga masalah itu selesai dari akarnya. Wallahu taala alam. Masya Allah, jazakallah khairan atas nasihat dan jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik, berikutnya sudah ada penelpon yang terhubung kembali, kita coba sapa Ustaz. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama siapa di mana? Yudi di Sumatera Utara. Silakan Bapak. Ya, silakan. Silakan Bapak. Halo Pak Ustaz. Halo, silakan Bapak. Nah, saya mau nanya tentang riba aja. Apa sebab riba itu diharamkan? Baik. Ya, terima kasih kepada Bapak Yudi di Sumatera Utara atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik, hidayah kepada Pak Yudi, keluarga dan juga
seluruh pemirsa Fatwa Itu dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Allah Subhanahu wa taala telah terlebih dahulu menjawab pertanyaan Bapak Yudi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudhlamun." Kalau kalian telah bertobat, ingin meninggalkan riba, bertobat dan meninggalkan riba, maka dengan meninggalkan riba itu berarti kalian terhindar dari perbuatan la tadhlimun, mendolimi orang lain ataupun didolimi, ya, tidak mendolimi dan tidak didolimi. Sehingga inti dari jawaban pertanyaan adalah bahwa riba itu adalah zalim, memakan harta orang lain dengan cara-cara yang tidak dibenarkan secara syar'i. Betapa tidak, hutang 10.000 ketika membayar menjadi 100.000. Hutang 1 juta ketika membayar menjadi 10 juta. Hutang 100 juta ketika membayar menjadi 1 miliar. Tentu ini adalah kezaliman yang nyata. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afah. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba, karena riba itu akan adhafan mudha'afah, berlipat ganda, ya, seperti yang tadi digambarkan. Itu faktanya. Korban rentenir, korban riba, korban utang perbankan yang berbunga sudah nyata di masyarakat, bukan lagi menjadi hayalan, ya. Itu adalah suatu fakta yang sudah banyak di setiap masyarakat, di setiap daerah. Hingga tidak ada keraguan bahwa itu adalah kezaliman, bahkan kezaliman yang sangat besar. Mencerminkan akan jiwa yang rakus, mencerminkan akan jiwa yang tidak punya nilai-nilai sosial. Betapa tidak, saudara kita yang sedang kesusahan, ketika orang berhutang itu biasanya orang yang sedang dalam kondisi susah, dalam kondisi terjepit, seharusnya ditolong, bukan malah semakin diinjak. Dia sedang jatuh, bukan malah ditambah dijatuhi. Kenapa? Dia sedang kesusahan, ya, seharusnya ditolong, dibantu, wujudkan nilai-nilai sosial sebagai makhluk sosial dengan memberikan piutang kepadanya misalnya, atau bahkan memberikan sedekah agar dia terbebas dari masalahnya, kesusahannya, bukan malah mengesankan kita sebagai penolong, padahal sejatinya kita sedang menginjak dia, melipat gandakan kesusahannya. Kenapa? Karena kita ngutangi, tapi ternyata kita sedang mencari keuntungan dari dia, bukan mengutangi. Kalau ada yang berkata bahwa the time is money, waktu itu adalah uang, sehingga saya telah memberikan waktu saya, uang saya dia gunakan, dia manfaatkan, dia mendapatkan keuntungan dari uang saya, maka seharusnya saya juga berhak dong mendapatkan keuntungan, karena andai uang itu saya putar, saya akan mendapatkan sekian rupiah keuntungan. Ya, itulah namanya egois. Siapa yang menjamin bahwa kalau uang itu Anda putar akan utuh? Bisa jadi justru Anda bangkrut. Bisa jadi uang itu malah hangus, habis, hilang, tertipu, atau dihutang orang, atau misalnya Anda dirampok orang, atau usaha Anda gagal sehingga tidak laku, uangnya habis, keuntungannya tidak ada, bahkan modalnya pun hilang. Sehingga kita tidak boleh berpikir egois bahwa kalau saya putar pasti untung, tidak ada jaminan. Bahkan bisa jadi dengan dihutangkan kepada orang, Anda malah diuntungkan. Kenapa? Andai Anda putar sendiri uang itu habis, justru ketika dihutangkan uang itu aman, ya, tidak dirampok, tidak ditipu, tidak rugi, tapi uang itu akan kembali kepada Anda. Itu kalau dari hitung-hitungan matematis dunia, belum lagi di akhirat, ya. Kalau Anda telah memberikan pinjaman kepada orang yang sedang kesusahan, dan biasanya orang yang berutang itu orang yang sedang dalam kondisi kesusahan, dalam kondisi terjepit. Ketika Anda berkenan memberinya pinjaman, maka berarti Anda telah menolong saudara Anda, dan Allah pun akan membalas. Wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong hamba selama hamba itu ringan tangan membantu orang lain. Dan ketika Anda memberikan piutang kepada orang, Rasulullah SAW telah bersabda, man aqrada dirhaman marratain kana ka sadaqatihi marratan. Siapapun yang mengutangkan 1 dirham 2 kali, maka pahalanya bagaikan dia bersedekah dengan 1 dirham. Ya, mengutangkan 1 dirham 2 kali itu sama saja bersedekah dengan 1 dirham. Kenapa demikian? Dijelaskan oleh para ulama bahwa harta kekayaan itu terdiri dari 2 unsur, fisik harta dan kegunaannya. Nah, ketika Anda menghutangi, berarti Anda telah memberi kegunaan harta, sedangkan fisik hartanya suatu saat akan kembali.
Sehingga ketika Anda memberikan fisik harta untuk digunakan, fungsi harta Anda berikan kepada dia untuk dia belanjakan, kemudian suatu saat dia kembalikan uang yang sama, berarti Anda telah memberikan separuh harta, yaitu kegunaan harta. Ketika Anda ulang itu 2 kali, maka Anda sama saja telah mensedekahkan 1 dirham. Tentu ini suatu keutamaan yang luar biasa. Uang tetap kembali, pahala seakan-akan Anda telah bersedekah. Luar biasa ya. Apalagi dari sisi lain, bahwa Anda tidak boleh lupa hidup manusia, atau manusia itu telah diciptakan sebagai makhluk sosial. Di dunia ini, semua makhluk selain manusia mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Burung, dia mencari pakannya sendiri, dia mencari minumnya sendiri, dia membangun rumah sangkarnya sendiri, sarangnya sendiri. Dia tidak perlu bantuan yang lain, ya. Tetapi manusia tidak. Manusia sehebat apapun dia tidak bisa memenuhi kebutuhannya secara sendiri. Kalaupun Anda berkata, saya bisa beli semuanya, kok saya punya uang, Anda tidak bisa berpikir seperti itu. Karena Anda ketika membeli, berarti Anda butuh kepada kehadiran para penjual, para produsen, para petani yang mereka menyediakan barang yang Anda butuhkan. Coba bayangkan Anda di dunia ini tidak ada yang butuh, tidak ada yang siap menjual produknya, menjual hasil panennya kepada Anda. Apa yang akan terjadi? Anda akan celaka, Anda akan binasa. Karena itu nilai-nilai sosial ini harus dirawat, dijaga, dan harus dibuktikan. Para petani mereka tidak egois, hasil panennya jual kepada orang yang membutuhkan. Padahal nilai jualnya juga sangat murah, sangat ramah ya kepada Anda. Seharusnya Anda sebagai seorang yang memiliki harta, Anda juga berpikir bagaimana Anda memberi hubungan atau membangun hubungan yang mutualisme, saling menguntungkan. Sehingga kehadiran petani, kehadiran para pedagang, kehadiran para konsumen yang lain itu saling bersinergi, saling menguntungkan, bukan saling mengeksploitasi. Allah Ta'ala. Masya Allah, jazakallah khairan atas penjelasannya dan nasihatnya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya telah terhubung penelpon berikutnya. Kita coba sapa Ustaz. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama siapa di mana? Bersama hamba Allah dari Tangerang. Ya, silakan. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana ingin bertanya, apa hukum bekerja di poliklinik sebuah bank? Poliklinik ya? Iya, poliklinik. Baik. Karena dokter bekerja di situ. Ya, baik. Itu aja pertanyaannya. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada hamba Allah di Tangerang atas kebersamanya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Biasanya poliklinik tersebut adalah anak perusahaan ya, bukan otomatis miliknya bank. Sehingga ketika Anda bekerja di poliklinik tersebut, kemudian Anda mendapatkan gaji, maka Anda bekerja dengan cara-cara yang halal. Objek pekerjaan Anda halal, layanan yang Anda jual pun halal. Masalah poliklinik itu dibangun dengan modal yang didapat dari keuntungan perbankan, ya, pemilik bank itu kemudian menggunakan dananya untuk membangun poliklinik, maka itu adalah tanggung jawab dia, bukan tanggung jawab Anda. Sedangkan poliklinik itu objek usahanya halal, ya, objek usahanya halal, apalagi secara legalitas poliklinik itu berdiri sendiri. Dia memiliki izin usaha sendiri, mulai memiliki izin operasional sendiri, sehingga izinnya tidak bergantung dengan bank. Pasti dia punya identitas sendiri ya, sehingga tidak masalah Anda bekerja di situ. Urusan modal, komisaris, pemilik perusahaan sama, itu adalah tanggung jawab mereka, bukan tanggung jawab Anda. Wallahu ta'ala alam. Jazakallah khairan. Atas penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Mungkin kita bacakan satu soal terakhir Ustaz, dengan ringkas insyaallah dari Ibu Yeni di Sumatera Barat. Ustaz, masalah arisan Ustaz. Ya. Apabila dalam arisan kita pungut biaya tiap nomor sejumlah tertentu, lalu kita kena biaya administrasi, sedangkan ada orang yang masuk banyak, bolehkah kita kenakan biaya tiap nomor sedangkan orangnya sama Ustaz? Ya,
Terima kasih kepada Ibu Yeni atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik daya kepada Ibu Yeni, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Ketika arisan, kadangkala satu peserta itu mengambil lebih dari satu nomor, ya, bisa ambil 2 nomor, 3 nomor dengan harapan dia segera mendapatkan undiannya atau arisannya. Maka adanya biaya administrasi atau iuran yang digunakan untuk makan atau digunakan untuk kepentingan operasional arisan tersebut, maka insya Allah tidak masalah. Walaupun yang ditanggung oleh peserta bisa jadi berlipat ganda dibanding yang ditanggung oleh peserta lain. Kenapa? Karena dia mengambil nomor lebih dari 1. Sesuai dengan nomor itu dia akan membayar. Maka insya Allah nih tidak masalah selama itu dilakukan secara transparan. Allah Ta'ala alam. Jazakallah khairan atas penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami dan merupakan penutup soal kita di kesempatan ini. Kita ucapkan jazakallah khairan. Semoga pertanyaan belum dijawab bertemu berikutnya. Jazakallah khairan. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio di mana saja berada, ini dapat kita sajikan pada kesempatan ini, dan terus saksikan acara live interaktif Fatwa TV setiap hari Senin hingga Jumat setiap pekannya. Dan untuk kegiatan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dan Fatwa TV bisa Anda akses melalui website www.dewanfatwa.com. Ini dapat kita sajikan pada kesempatan ini. Syukran wa jazakumullah khairan atas kebersamaan semua. Mari kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah zakat hewan ternak, dan yang keempat adalah zakat perdagangan.